wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Masih semangat, tetap semangat. Yes, yes. Nah, di sini Ibu akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelum melakukan kegiatan kelompok ini, anak-anak sebaiknya memperkenalkan terlebih dahulu supaya kita tahu teman ke teman ya. Diawali oleh Ibu, tetapi ketika anak-anak memperkenalkan diri, sebut hobinya masing-masing ya. Dimulai dari Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Novi Siti Alawiyah. Perkenalkan, nama saya Lutfina. Hobi saya beres-beres. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Putri. Hobi saya melukis. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurmania. Hobi saya nonton. Perkenalkan, nama saya Lutfika. Hobi saya memasak. Nah udah ya, sekarang kan tadi udah memperkenalkan diri ya masing-masing, udah nyebutin hobi juga. Jadi teman-teman pada tahu ya hobi masing-masing apa, terus udah tahu nama-nama masing-masing. Nah sekarang sebelum melakukan kegiatan ini kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan ini dilancarkan. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah di sini Ibu mau nanya, kalian tahu gak apa itu bimbingan kelompok? Belum Bu. Nah, bimbingan kelompok adalah bimbingan yang dilakukan dengan memanfaatkan. Nah, tujuan Ibu melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini untuk meningkatkan atau menumbuhkan rasa empati pada setiap peserta didik. Nah, tadi kan Ibu udah ngejelasin apa itu bimbingan kelompok. Nah, sekarang dalam kegiatan ini kita akan membahas tentang empati karena Ibu tahu tidak semua orang memiliki rasa empati. Nah, sekarang Ibu mau ngejelasin apa itu empati, tapi sebelum Ibu lebih lanjut menjelaskan apa itu empati, Ibu akan menerangkan bukan menerangkan tapi menayangkan video. Nah, di sini Ibu akan sedikit menayangkan tentang film. Nanti teman-teman menyimpulkan apa yang didapat setelah menonton film ini. Nah tadi kan udah ya, teman-teman udah lihat video singkatnya atau film singkatnya ya. Nah sekarang Ibu sebelum Ibu membahas apa itu empati lebih lanjut, nah Ibu mau nanya nih, setelah teman-teman nonton video ini teman-teman dapat apa gitu kah? Bisa menyimpulkan apa setelah nonton film ini? Nah dari Lutfika. Adanya rasa tolong menolong. Anissa Merasa kasihan terhadap orang yang kesusahan. Anissa satu lagi. Sama Bu, rasa tolong menolong dan memberi bantuan. Lutfina Sama Bu. Ada rasanya tolong menolong sama mempunyai
sifat empati? Nah, di sini teman-teman, Ibu akan membahas atau sedikit menjelaskan tentang apa itu empati. Nah, empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Semisal ketika teman kalian sedang kesusahan, nah kita teh merasakan atau kesian teh itu teh rasa empati. Nah, selain itu, empati juga ialah melihat dari sudut pandang orang tersebut dan juga membayangkan diri sendiri berada pada posisi orang tersebut. Nah, jadi kalian tuh punya pikiran kayak gimana kalau aku ada di posisi itu, pasti sakit hati, misal kayak gitu. Tah itu teh rasa empati. Nah, empati juga memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan. Nah, teman-teman, seorang manusia sudah atau seorang individu sudah menunjukkan tanda-tanda empati sejak bayi dan akan semakin berkembang selama masa anak-anak dan remaja. Namun, tingkat empati seseorang bisa saja berbeda dengan orang lainnya, seperti kalau Lutfika empatinya besar, tetapi Anissa Furkonia empatinya kurang, seperti itu. Ada orang yang mudah untuk berempati yang tadi sudah saya bilang ya, dan ada pula yang sulit untuk melakukan hal-hal tersebut. Teman-teman, perbedaan tingkat empati ini juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain seperti lingkungan sosial di masa kecil ataupun sekarang yang lingkungan sosialnya yang kurang empati, jadi ke kitanya juga pasti bakalan mempunyai rasa kurang empati. Nah, seperti itu. Cara pandang terhadap sesuatu, pola asuh orang tua sangat berpengaruh sekali untuk tingkat empati kita ya. Terus pengalaman masa lalu dan harapan-harapan yang dimiliki. Nah, teman-teman, di sini juga Ibu akan membahas apa saja ciri-ciri empati. Nah, di sini ada beberapa ciri yang menandakan apakah Anda merupakan orang yang memiliki empati tinggi. Nah, di antaranya 1, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang lain. Yang kedua, merupakan pendengar yang baik. Yang ketiga, pandai memahami perasaan orang lain. Yang keempat, sering dijadikan tempat curhat oleh orang lain, sering memikirkan perasaan orang lain, terus sering diminta menjadi penasihat bagi masalah orang lain. Nah, jadi semisal ya, Lutfika sering bercerita sama Lutfina. Jadi Lutfina itu memiliki empati yang baik sehingga Lutfika sering curhat ke Lutfina. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir, mudah mengetahui ketika seseorang berkata tidak jujur. Terus terkadang merasa letih atau kewalahan dalam situasi. Nah, di sini juga teman-teman, Ibu akan ada beberapa manfaat dari empati yang kita miliki, yaitu memiliki rasa empati yang tinggi membawa banyak manfaat tidak hanya bagi diri sendiri tapi juga bagi orang lain. Seperti membangun hubungan sosial. Rasa empati dibutuhkan untuk membangun hubungan sosial dengan orang lain. Dengan empati, Anda akan mampu memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain. Nah, teman-teman juga akan terlatih untuk memberikan respon yang tepat dalam segala situasi sosial. Terus yang kedua, manfaat empati yang kita miliki. Yang kedua, mengatur emosi diri sendiri. Terus yang ketiga, bisa melatih perilaku tolong menolong. Itu yang terakhir ya. Manfaat dari empati itu melatih perilaku tolong menolong. Nah, teman-teman, di sini juga Ibu akan memberikan tips untuk menumbuhkan rasa empati. Kan karena empati merupakan sebuah kemampuan, nah teman-teman bisa membentuk atau memperkuatnya. Di antaranya seperti perbanyaklah bergaul dengan orang yang memiliki latar belakang berbeda dengan teman-teman. Terus saat berkomunikasi dengan orang lain,
perhatikan bahasa tubuh dan bentuk komunikasi nonverbal lainnya, misalnya mimik muka gitu ya. Terus yang ketiga, berusahalah untuk mendengarkan orang lain sebaik mungkin tanpa menyela. Jadi kalau ketika semisal Anissa Furqonia lagi cerita kepada Lutfina, Lutfina tidak boleh menyela ketika Anissa Furqonia bercerita gitu. Terus sering-seringlah menempatkan diri Anda pada posisi orang lain. Jadi kalian teh harus sering menetapkan posisi Anda teh. Semisal Anissa Furqonia lagi sedih tah, Lutfina teh harus gimana ya kalau aku di posisi Anissa Furqonia juga pasti aku juga sedih gitu tah. Nah teman-teman, menumbuhkan dan memperkuat rasa empati memang tidak bisa dilakukan secara instan. Namun terus melakukan cara-cara yang tadi ibu berikan, maka bisa menumbuhkan. Nah teman-teman, sebelum ibu mengakhiri kegiatan ini, ibu akan ngasih ice breaking berupa games. Nah gamesnya itu berupa tembak door. Nanti ketika ibu bilang Lutfika bilang door 3 kali, door gitu, seperti itu. Terus ketika ibu bilang Anissa Furqonia, bilang doornya 2 kali, door. Terus Anissa Ape, ketika ibu bilang Anissa Ape, kalian menyebutkan doornya selama 4 kali. Terus ketika ibu bilang Lutfina, doornya 3 kali. Oke, mengerti? Mengerti Bu. Nah, sok. Mulai ya. Lutfika, Door. Anissa Furqonia, Door. Anissa Ape. Si Anissa. Ibu. Enggak, gue. Ini 2, Anissa Ape 4. Sok sekali lagi. Lutfika, Door. Anissa Ape. Door. 4. Salah. Terus Lutfina Door. 1. Door, 3 kali. 3 kali. Jadi Lutfika sama Lutfina sama ya. Oh. Itu ya. Anissa Furqonia Door. 2. Sorry. Ya udah sudahi ya ice breakingnya. Nah tadi kan ibu udah menjelaskan apa itu empati, kalian juga udah menonton video singkat, terus ibu juga udah ngasih ice breaking buat teman-teman biar semangat lagi ya. Terus nah di sini sebelum ke tahap akhir, nah di sini ibu mau menanyakan kesimpulan dari pertemuan ini atau kegiatan ini. Nah teman-teman harus menyimpulkan apa yang udah didapat dalam kegiatan ini. Dimulai dari Anissa Furqonia. Kesimpulannya yaitu kita dapat menumbuhkan rasa empati dalam diri kita masing-masing gitu. Udah? Sekarang Lutfika. Jadi kita harus bisa tolong menolong sesama orang lain. Udah. Anissa Ape. Pertama kita dapat mengetahui rasa empati itu gimana, terus rasa tolong menolong dan ilmu baru. Nah, udah ya. Nah teman-teman udah menyimpulkan. Nah di sini teman-teman tadi kan teman-teman udah menyimpulkan ya. Nah sekarang teman-teman harus menumbuhkan rasa empati dari sekarang ya. Tadi kan ibu udah ngasih tips untuk menumbuhkan rasa empati tersebut. Nah teman-teman bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari teman-teman. Nah sebelum kita akhiri kegiatan ini, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.